Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat gak ini? Yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalus salam salah marrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa ba'du. Al-Mukarram Syekhul Al-Fadil Kail Haji Abu Nasr LCMA, Al-Mukarram Syekhul Al-Fadil Al-Ustaz Dimas Sobil Haq LCMA Masya Allah, dan anak-anakku calon alumni. Amin. Calon alumni Pondok Modern Al-Muqaddas 2022 yang mudah-mudahan menjadi orang sukses dan barokah semua. Amin. Alhamdulillah, ini kali ketiga kita mengadakan pelatihan tentang ar-ruqyatus syar'iyyah. Namun kali ini ada yang berbeda. Alhamdulillah, saya diapit oleh orang-orang hebat ini, Masya Allah. Di samping kanan saya ada guru saya betul ini. Antum beruntung bisa sekolah di sini, dipandu langsung sama Syekhul Al-Fadil Al-Ustaz Abu Nasr. Dulu kita di Mesir 2011, anak baru datang ke Mesir, anak baru waktu itu. Beliau selaku presidennya. Semua mahasiswa hormat, semua mahasiswi wah jatuh cinta sama beliau ya. Masya Allah. Karena Masya Allah tabarakallah, beliau ini bukan orang sembarangan. Jadi antum harus bersyukur, ambil betul ilmu beliau. Mumpung antum masih Allah kasih kesempatan sekolah di Pondok Modern Al-Muqaddas ya. Ana dulu belajar bagaimana mengerjakan soal ujian itu ya di zaman beliau. Dulu kita ada namanya tryout saja. Belajar mengerjakan soal karena fahmus soal nisful ijabah. Antum nggak paham soal nggak bisa ngerjain soal, betul. Qadarullah, waktu itu Allah izinkan sempat dididik sama beliau, Masya Allah. Ya, saya ucapkan sama beliau ini jazakumullah khairan katsiran, karena beliau pernah mendidik kami mahasiswa Al-Azhar, anak-anak baru di tahun 2011. Terakhir Anda berjumpa sama Syekhuna itu kalau tidak salah waktu acara Ramadan, Syekh, acara penampilan di TV ya. Nah, dulu sering tampil ya. Saya dulu aktif di pencaksilat sampai sekarang alhamdulillah. Aktif di dunia pernasyidan. Di Mesir ada namanya IPKI, Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah Indonesia. Kalau di antara antum ada yang ke Mesir nanti, amin. Anda berpesan sama antum, ikuti apa yang sudah dilakukan sama Syekhuna. Ya, beberapa langkah beliau Anda ikuti. Waktu itu beliau aktif di KBRI. Kita pernah tampil di acara Ramadan Night kalau nggak salah. Ya, jadi bulan Ramadan orang Indonesia punya show menampilkan budaya ya. Kan kita Indonesia ini Masya Allah tabarakallah, negara yang banyak budayanya, kaya akan seni budayanya. Waktu itu saya selaku performernya, beliau yang mengakses atau mengadakan acara di sana.
Wal akhir, terakhir itu waktu acara syuting di salah satu televisi Mesir. Dulu kalau tidak salah Anda tampil silat dulu saja. Nasyid dulu. Nasyid baru silat terakhir. Dan itu terakhir ketemu sama beliau. Alhamdulillah kali ini bisa Allah pertemukan kembali di sini. Aura positif dari beliau itu harus kita dapatkan. Ya, terlebih di samping kiri saya ada Ustaz Dimas Sobil Haq. Ini juga angkatan saya di Gondar. Syekhuna ini, masya Allah. Dulu beliau Qismu Ta'lim dan aman. Ana Qismu Ta'mir. Kalau anak kan golat-golat dikit lah, ya, agak-agak ghairu mafhum. Kalau Ustaz Dimas ini muntazam, ya, masya Allah. Dan sampai sekarang. Nah, jadi di pondok ini sebetulnya sangat kuat sekali sosok yang bisa antum ambil keilmuannya, baik dari pribadinya, ubudiyahnya, keilmuan dan lain sebagainya. Maka saya berpesan, tak bosan-bosan berpesan untuk antum, sebelum antum kelak menjadi alumni, ambil betul apa yang ada di Syekhuna Abu Nasr dan Syekhuna Dimas Sobil Haq. Juga dari guru-guru antum yang mengajar antum di sini. Karena tanpa guru-guru antum la syai'. Kita bukan apa-apa. Ya. Jadi bersyukur betul dengan setiap ilmu yang disampaikan, apalagi tadi beliau sampaikan apa? Kalau acara ini adalah bukti pedulinya pondok untuk antum sebelum antum berkiprah kelak. Kita nggak ada yang tahu masa depan kita, betul? Ya, kecuali ada anak indigo di sini. Ya, ada anak-anak yang terwariskan gangguan jin leluhur, bisa meramal masa depan. Padahal bukan bisa meramal, ya. Dia diizinkan sama Allah untuk terganggu sama bangsa jin. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Ya, kita berdoa sama-sama kepada Allah. Ya Allah, kami di sini berkumpul untuk menggali keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan ar-ruqyah syar'iyyah. Mudahkan ya Allah, berikan kami pemahaman yang baik dan kami mampu mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Bismillahil Fatihah. Ar-ruqyah itu adalah salah satu metode pengobatan tertua di muka bumi. Dia sudah ada sebelum kenabian Sayyidina Muhammad SAW. Sebelum Al-Quran diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, ruqyah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Artinya kita harus memahami betul mana ruqyah yang dibolehkan secara syariat, mana yang tidak dibolehkan secara syariat. Sayyidina Muhammad SAW pernah bersabda, "Fima ma'na innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah dan jimat-jimat yang digantungkan, juga sihir pelet adalah syirkun, kesyirikan. Ahlan, hadir wala. Kalau kita tidak jeli mana ruqyah yang syirkiyah atau yang tidak syirkiyah, kemungkinan besar kita akan terjerumus ke dalam ruqyah syirkiyah. Mendengar sabda beliau tadi, ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Auf bin Malik al-Ashja'i bertanya kepada Sayyidina Muhammad, "Ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah." Ya Nabi, kita dulu melakukan ruqyah di zaman jahiliyah. Fakulna kaifa tara fi dzalika? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang ruqyah yang kami lakukan di zaman jahiliyah? Lantas Sayyidina Muhammad SAW menjawab, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun."
perlihatkan cara kalian meruqyah di zaman jahiliyah. Sungguh tidak mengapa kamu melakukan ruqyah selama ruqyahnya tidak ada kesyirikan di dalamnya. Sampai sini paham? Insyaallah mudah dipahami ya. Jadi ruqyah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Artinya itu pengobatan tertua di muka bumi. Setelah ada Sayyidina Muhammad pernah menghukumi bahwasanya ruqyah itu syirik. Namun setelah dikonfirmasi sama sahabat namanya Auf bin Malik al-Asja'i, bagaimana hukum ruqyah yang dilakukan di zaman jahiliyah, beliau menjawab tidak langsung syirik, tetapi beliau menjawab, praktekkan ruqyahmu, sungguh tidak mengapa kamu meruqyah selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Artinya kalau kalian ditanya hukum ruqyah apa? Jawabannya apa nak? Boleh apa enggak? Jawabannya boleh selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Paham tuh? Nah, maka kita harus pahami dulu ya, bagaimana batasan-batasan syariat dalam ruqyah, sehingga kamu tidak dibodohi sama orang-orang yang ngakunya ruqyah syar'iyah padahal prakteknya ruqyah syirkiyah. Ini Cirebon, ini di YouTube ada orang Cirebon yang jadi gembongnya ruqyah syirkiyah, ngakunya syar'iyah, ustadz panggilannya, tapi dia mengajarkan ilmu pelet. Padahal kata Rasulullah tadi apa? Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ilmu pelet itu syirik. Tapi ini ustadz ngakunya ustadz ngajarin ilmu pelet, berarti dia siapa? Iya, kahin. Kalau tidak kahin, sahir. Karena antara kahin dengan sahir berbeda. Ya, ada 5 orang yang harus kita waspadai dalam keilmuan ruqyah. Pertama, level paling rendah ada namanya arraf. Arraf itu peramal yang biasa meramalkan masa depan. Di atas arraf ada namanya rommal, rommalun. Artinya peramal yang menggunakan bebatuan atau pasir-pasir untuk meramal nasib seseorang. Namanya siapa tadi? Rommal. Yang ketiga, levelnya di atas rommal, ada namanya al-kahnah atau kahin, dukun. Ya, jadi untuk menjadi dukun itu seseorang harus bisa meramal. Tapi tidak semua peramal itu dukun, paham? Tapi semua dukun itu peramal. Ini tingkatan ketiga. Di atas kahin, di atas dukun ada namanya munajjim. Munajjim itu tidak hanya dukun, tapi dia peramal dan tukang sihir. Level tertinggi namanya sahir, tukang sihir. Itu berbeda nak. Jadi nggak semua dukun itu sahir, tapi semua sahir itu dukun. Paham sampai sini? Anak enaknya sambil coret-coret Ustaz ya? Mau di sini aja apa di masjid? Di situ aja. Sini aja biar kelihatan. Siap. Ada 5 orang tadi. Yang pertama siapa? Arraf. Yang kedua? Rommal. Yang ketiga? Kahin. Yang keempat? Munajjim. Yang kelima?
Ya, perhatikan. Semua sahir itu munajim, kahin, romal, araf. Paham? Tapi tidak semua munajim itu sahir seutuhnya. Tapi mereka penyihir juga. Kenapa? Karena menurut para ulama, munajim ini banyaknya menggunakan ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu taksir atau astrologi, ya. Yang kedua ilmu tasyir, at-tasyir, astronomi. Astronomi dihalalkan secara syariat, tapi astrologi diharamkan secara syariat. Mengapa? Karena ilmu munajim, ilmu seorang munajim yakni astrologi, itu ilmu yang di dalamnya ada ramalan-ramalan bagi masa depan menggunakan bintang-bintang. Ilmu zodiak, primbon, paririmbon, apalagi feng shui kalau nggak salah kalau di Cina itu. Ilmu ramalan lah, tapi ngeramalnya pakai bintang-bintang tertentu. Contoh, ada yang lahir di sini bulan Juni, ada apa zodiaknya? Cancer, tahu tuh. Berarti munajim apa bukan? Nah, itu salah satu ilmu sihir ya. Ilmu sihir ada 5 tahapan. Nanti kita bahas insyaallah. Tapi tidak semua munajim itu sahir secara utuh. Dia masih nisab-nisab lah ya, setengah-setengah. Dikatakan peramal, dia meramal. Dikatakan sahir kapan? Ketika menyelakai orang dengan munajimnya. Contoh, nama saya Azimam. Oh, Azimam ini terdiri dari alif, lam, zai, mim, alif, mim, 6 huruf. Huruf illahnya dihilangkan. Alif, waw, ya, kalau ada dihilangkan. Berarti sisa apa tuh? Lam, zai, mim, mim, ada 4 huruf. Nanti 4 huruf itu diracik dengan sedemikian keilmuan sihir. Nanti kita tulis-tulis di sini insyaallah. Dari keilmuan itu akan dipakai ilmu munajimnya, ilmu tanjim dari para munajim. Oh, ini orang zodiaknya Gemini. Kalau Gemini berarti bintang yang berkaitan dengan Gemini bintang A misalkan. Bintang A ini yang dikuasai oleh khodam apa, roh apa, atau sosok tertentu yang diklaim bisa memberikan kebaikan atau keburukan kepada seseorang. Muskilah enggak ini? Muskilah. Ya, yang bisa mencelakai kita siapa? Yang bisa memberikan manfaat kepada kita siapa? Sebumi ini tukang sihir berkumpul menyelakai kita, orang tua kita. Kalau kata Allah tidak celaka, mustahil sihir itu terjadi. Paham dong? Sebumi ini jin-jin jahat, orang-orang jahat celakai kita, pengen bunuh kita. Kata Allah tidak mati. Mati nggak kita? Nggak mati. Berarti yang kita takuti siapa nak? Allah kah tukang sihir? Allah. Nah, ini harus ada di kolbu kalian sebelum kalian masuk ke dalam dunia ruqyah. Karena nanti di dalam dunia ruqyah itu banyak sekali musuh-musuh Allah yang biasa meneror dengan keilmuan-keilmuan sihirnya atau keilmuan-keilmuan sotoinya. Wah, Pak Ustadz ini saya lihat auranya warna coklat ini. Wah, di belakang Pak Ustadz ada khodam berjubah putih, misalkan begitu. Itu orang-orang sotoy itu. Kenapa? Orang yang normal tidak bisa begitu, nah. Berarti dia ada gangguan jin di matanya. Karena bangsa jin tidak bisa dilihat kecuali sama bangsa jin sendiri. Kalau manusia apakah ada yang bisa? Ada. Pertama, kalau dia nabi. Kedua, kalau dia gangguan jin. Ketiga, orang yang bekerja sama dengan jin. Paham ya? Kalau di antara antum, antuna, ada yang bisa lihat bangsa jin, tanya, kamu nabi bukan? Oh bukan, nabi udah ditutup sama kenabian siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Tanya lagi, apakah kamu kerja sama bangsa jin? Sajenan enggak kamu? Ngamalin amalan-amalan yang menyesatkan enggak, yang mengundang bangsa jin? Ilmu kanuragan, ilmu jeblak, tendet,
ilmu kekebalan, apalagi tenaga dalam, ilmu asihan, ilmu pengelarisan, kedikjayaan. Kalau kamu melakukan itu bisa lihat jin, ya jelas bahwa kamu kerjasama sama bangsa jin, atau kamu korban gangguan bangsa jin, baik sihir atau jin nasab, jin kasab, jin-jin lain sebagainya. Banyak. Ya, ini saya sampaikan secara general dulu ya, mujmalan. Nanti lebih spesifik ditanya jawab insyaallah. Oke. Sampai sini udah paham ya, orang-orang ini harus dijauhi. Kenapa? Kita lihat nomor 1. Tadi Syekhuna Abu Nasr sudah menyampaikan bahwasanya datang ke mereka, ya, bertanya sama mereka, sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Ada hadisnya enggak? Ada. Antum udah belajar. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman. 40 hari 40 malam kamu datang ke peramal bertanya saja tidak diterima sholatnya 40 hari 40. Di hadis lain lebih ngeri. Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Datang doang 40 hari 40 malam kamu tidak diterima. Nanya doang ya, datang nanya. Kalau percaya dicap kufur. Kalau tidak percaya cukup ditolak sholatnya 40 hari 40. Ada untungnya? Enggak ada. 1 kali sholat saja nah, ditolak sama Allah bisa menyebabkan kita masuk ke nerakanya Allah. Apalagi 40 hari 40. Nauzubillah min dzalik. Jikalau di antara antum-antum ada yang pernah datang ke dukun, datang ke peramal, ya, bertanya, percaya, dikasih jimat, punya jimat, dibekelin jimat ke pondok biar betah misalkan, ya, disimpan di lemarinya biar nggak kemalingan misalkan. Ini ada-ada aja kalau di pondok itu, karena orang tuanya kurang wawasan tentang hal ini, dianggapnya itu kiai, padahal dia laula arraf ya sahir. Dicek aja. Kalau ada orang yang ngasih kamu amalan-amalan aneh, ngasih jimat-jimat, ya antara ini aja. Dilihat, kalau dia bisa bikin sakit orang berarti dia sahir. Kalau dia bisa meramal masa depan berarti dia munajim atau romal atau arraf. Tapi bisa menerkam masa yang lalu, bisa jadi dia kahin. Beberapa ulama berpendapat kalau arraf itu bisa menerawang masa depan saja. Kalau kahin bisa menerawang masa depan dan masa lampau. Tapi menurut Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdu, semuanya ini bisa menerawang masa depan atau masa lampau, tergantung bangsa jin yang membantunya. Paham tuh? Ya. Dari kelima ini kita bahas, inilah sahir. Ini mencakup semuanya. Insya Allah kalau antum paham siapa sahir, antum bakal hati-hati dengan mereka. Tentang sihir ya. Woi, sakaratul maut ini. Ada lagi? Yang tadi. Ya, sambil nunggu ya. Sihir. Ya, kita bahas tentang sihir dulu pelan-pelan. Ma huwa as-sihr? Istilahan. Apa yang dimaksud dengan sihir secara istilah? Yang keras dong. Amrun khariqun lil 'ada. Ma makna? Bisa bisa diputus.
Betul? Baik. Definisi itu banyak sekali, nak. Dan definisi ini menjadi tolak ukur kamu paham atau tidak. Kayak ruqyah definisinya apa? Nanti kita bahas di akhir insyaallah. Nah, supaya paham apa itu sihir, ini saya ambil definisi terbaik insyaallah, disampaikan oleh guru saya sendiri. Barakallah. Syukran. Ini ada kitab Ushulus Sihar. Ya, Ushulus Sihar, di kitab ini lengkap sekali bagaimana sihir dari awal sampai akhirnya insyaallah. Ada buku kedua beliau, namanya kitab Marodus Sihar. Anda tidak bawa. Di situ juga lebih lengkap lagi tentang strategi bagaimana tukang sihir itu melakukan sihir dan bagaimana cara mematahkan sihir mereka. Itu ada di kitab Marodus Sihar. Kalau di sini hanya sejarah-sejarah tentang sihir. Intinya begini, sihir secara istilah adalah aqdun baina sahiru bikufrihi wa syaitonun biqudratihi ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi min taqdiril khaliqi. Kita tulis poin-poinnya biar antum pahamnya sempurna ya, insyaallah. Waduh. Nah, belum dipotong, jadi deh. Nah. Kekecilan ya, nggak nampak ya, nggak kelihatan. Apa pura-pura lihat aja antum ini? Hah? Anda coba tulis dulu, kalau nggak kelihatan nanti Anda baca ulang. Pokoknya perhatikan, ini poin-poin penting. Ini jarang saya sampaikan, hanya saya sampaikan biasanya ke para peruqyah aja. Karena para peruqyah juga tidak semuanya paham tentang sihir dan dengan ruqyah itu sendiri. Ada Hasan? Bismillah. Ayo. Ya. 2000. Bentar. Apa San? Tutupnya. Ini kayaknya ini kering. Ya. 2009 itu awal kami belajar ruqyah. Awal meruqyah. Dulu di Gontor ada pembakalan ruqyah seperti ini tahun kami waktu kelas 6. Tahun 2009. Ketika mengabdi itu awal anak meruqyah. Sampai sekarang masih meruqyah, alhamdulillah. 2018 saya berjumpa dengan seorang syekh pakar ruqyah namanya Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Beliau dari Mesir. Beliau bilang, ente peruqyah? Insyaallah Anda masih belajar ruqyah. Anda bilang, kalau kamu peruqyah, takallam anir ruqyah. Coba jelasin tentang ruqyah, ngomonglah tentang ruqyah. Saya jelaskan ruqyah adalah ini dan itu bla 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 lain sebagainya. Sampai selesai apa yang saya tahu saya sampaikan. Kata beliau, yakfika ma huwa sihr. Takalam anis sihr. Saya ngomong tentang sihir bla 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 lain sebagainya, pembagiannya begini dan begitu. Baru ditanya lagi, yakfika takalam anil ain. Kita sampaikan apa itu ain dan lain sebagainya. Selesai penjabaran tersebut, kata beliau apa? Oh, beliau orang Mesir ya. Kata beliau, "Kita enta mushfahim anir ruqa walau biqat." Kalau penjelasan kamu yang kamu sampaikan tadi itu adalah tentang pemahaman ruqyah yang kamu pahami, sungguh kamu tidak tahu tentang ruqyah secuil pun. Masya Allah. Dari tahun 2009 udah ngeruqyah, 2018 jumpa sama beliau. Artinya lebih kurang berapa tahun? 9 tahun. Udah ngeruqyah. Ternyata pemahaman tentang ruqyah yang kami dapatkan
menurut beliau apa? Kamu nggak paham tentang ruqyah kalau pemahamanmu seperti ini. Masya Allah. Dari situ anak rasa, ya Allah, mulai detik ini anak mau belajar dulu. Kan sebelumnya daur-daur ya, keliling-keliling aja ngisi kajian ruqyah, ternyata nggak paham tentang ruqyah. Menurut pakar, kata beliau, "Ud ma'aya." Duduk sama aku, uktub ya. Uktub ma qultu anir ruqyah. Ya udah, ana bawa itu buku tulis, saya dengarkan betul-betul apa yang beliau sampaikan tentang ruqyah, spesifikasi tentang ruqyah lain sebagainya, sampai ke sihir. 3 hari lebih kurang. Pada subuh talaki sama beliau, pagi belajar sampai zuhur, sholat belajar sampai asar, sholat istirahat lagi, berenang. Itu kan kita waktu itu di hotel, berenang. Malamnya tanya jawab, besoknya belajar lagi. 3 hari seperti itu. Kata beliau, ini mujmalan. Ini baru sedikit lah yang aku sampaikan untuk kamu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal. Nah, ini yang akan aku sampaikan ke antum, insya Allah ini menjadi bekal betul untuk antum. Jadi apa yang anda sampaikan, anda tulis, katakanlah tidak nampak, tidak terlihat dengan jelas, minimal antum mendengarkan poin-poin penting, kisi-kisi lah katakan ya, untuk memahami dengan baik apa itu dunia ruqyah. Ya, karena dunia ruqyah berkaitan dengan ini, dengan bangsa jin, dengan tukang sihir, dengan syaitan-syaitan kalangan manusia, kalangan jin, dan dengan apapun tipu daya mereka yang mereka buat. Kalau kita nggak paham tentang definisinya, kemungkinan besar kita akan salah menyampaikan kepada umat. Antum kelak menjadi orang-orang hebat insyaallah, amin. Antum kelak nanti akan menjadi dai-daiyah dimanapun tempatnya insyaallah. Kalau antum gagal paham ya dengan keilmuan ruqyah, ana khawatir di masa mendatang membuat sesuatu yang ambigu, syubhat. Ya, keilmuan itu bisa hancur karena syubhat, karena pemahaman yang salah. Nah, maka kita mohon sama Allah, mudah-mudahan yang disampaikan ini Allah kasih izin untuk kita bisa menyerap semua yang disampaikan dan kita bisa mengamalkan itu dengan baik. Amin Allahumma amin. Ya. Bismillah. Sihir ya. Yang pertama tentang sihir, ini ana rangkumkan saja. Aqdun baina sahiru bikufri wasyaitonun bikudratihi. Ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi. Ini antum boleh tulis di buku antum biar bisa membaca sendiri nanti. Min taqdiri al khaliqi. Ya, boleh ditulis ya sama antum. Yang pertama tentang sihir. Sihir merupakan aqdun baina sahiru bi kufri wa syaitonun bi qudratihi ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi min taqdiril khaliqi. Oke. Iqra'u sawiyan ya, bil jamaah. Wahid ithnani thalatha aqdun wa syaitanun Oke. Antum semua kan udah bisa bahasa Arab nih. Udah paham belum?
Mau dibayan lagi apa enggak? Ini bayannya ini harus fokus ya. Soalnya apa? Kita nggak bisa mengandalkan bahasa kita, nggak bisa. Karena orang Arab itu punya bahasa yang kadang kita yang tidak mempelajari dengan baik bahasa Arab itu tidak bisa kita pahami dengan baik. Nah, perhatikan, aqdun baina sahir bi kufrihi. Sihir adalah amalan yang di dalamnya ada sebuah akad, yang mana setiap akad yang dilakukan tukang sihir itu di dalamnya ada keilmuan sihir. Bi kufrihi, yang meningkatkan kekufurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi ya. Sihir merupakan sebuah akad yang di dalamnya ada keilmuan sihir yang membuat tukang sihir itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin tinggi kekufuran tukang sihir, semakin tinggi keilmuan sihirnya. Semakin tinggi kekufuran dia kepada Allah, membuat dirinya kafir di hadapan Allah, semakin tinggi tahta dia di hadapan syaitan. Contoh, ada tukang sihir yang punya amalan menjadikan Al-Quran keset di kamar mandinya. Kufur enggak? Level kufurnya tinggian mana dengan tukang sihir yang amalannya makan anjing? Tinggi mana kekufurannya? Jadikan Quran keset atau makan anjing? Oh, jadikan Quran keset dong. Betul. Ini terjadi nah. Ini di Sudan ya. Ada tukang sihir dari Sudan, dia bertobat, dia sampaikan kisah-kisah masa kelamnya. Dia bilang untuk meningkatkan kualitas sihir aku menjadikan Al-Quran itu keset di kamar mandiku. Nauzubillah, udah mau jadi keset di kamar mandi pula. Bahkan dia punya hamam khusus untuk naruh mushaf. Nauzubillah, dan kebayang nggak? Ya, jadi kekufuran itu akan menentukan level tukang sihir yang melakukan sihir. Kalau kufurnya levelnya rendah, maka kemungkinan sihir yang terlontar pun rendah kualitasnya. Jadi terkadang ada tukang sihir itu begini, datang nih orang ke dia, kamu mau apa saya kan orang tersebut? Mau cuman sakit, stres, pisah atau mati sekalian? Kadang ada pilihan itu. Kok bisa berbeda-beda tujuannya? Karena kekufurannya beda. Kekufuran siapa? Ya kekufuran tukang sihir. Kalau kamu minta orang itu mati, aku tidak bisa. Datanglah ke dukun yang lain, ke tukang sihir yang lain. Kenapa? Ya karena kekufurannya tidak sampai level bisa membunuh orang. Paham ya? Jadi kalau ada orang, wah, ada tetanggaku nih misalkan nauzubillah disihir selama 5 bulan dia lumpuh. Bulan ke-6-nya dia mati misalkan begitu. Nauzubillah. Ada lagi yang punya tetangga kena sihir hari itu juga mati. Beda nggak levelnya? Beda dong. Kok bisa beda? Karena kekufurannya pun kualitasnya berbeda. Intinya kalau mau jadi tukang sihir ya harus kufur. Semakin tinggi kekufuran, semakin tinggi level sihirnya. Next, wasyaitonun biqudratihi. Dan sihir itu merupakan amalan yang di dalamnya ada bantuan-bantuan syaitan sesuai kemampuannya. Syaitan yang dimaksud di sini adalah syaitan dari kalangan bangsa jin. Karena syaitan itu ada dari kalangan manusia, juga ada kalangan bangsa jin. Enggak semua jin itu syaitan. Karena bangsa jin juga ada yang ahli ibadah. Baca surat Al-Jin, insyaallah antum paham bagaimana pembagian kelompok bangsa jin.
Bangsa jin punya bapak. Siapa bapak bangsa jin? Hah? Iblis. Madalil. Man yakul. Hah? Ala anna abal jin itu iblis. Apa dalilnya? Ada? Apa nak? Dalilnya apa? Loh, antum ini kan calon dai insyaallah. Amin. Pasti dalil ditanya. Mad dalil kalau bapaknya jin itu iblis. Nggak ada. Terus kenapa antum bilang bapaknya jin itu iblis? Gini. Iblis itu bukan bapaknya bangsa jin. Di mana ini tulis? Nah, di sini. Ini iblis nih. Iblis punya keturunan Qurana. Qurana jamak dari qarin. Setiap cucu Adam ada qarin dari malaikat dan ada qarin dari bangsa jin. Ketika ada seseorang kecondongan dirinya terhadap maksiat, kemungkinan besar gangguan qarin dari bangsa jinnya lebih kuat dan mereka disebut syaitan. Ketika suatu malam Sayyidina Muhammad pernah keluar rumah. Ketika pulang ke rumahnya, Sayyidah Aisyah cemberut, marah ke Nabi. Lalu kata Nabi, "Agirti, kamu kenapa? Cemburu? Aghalabaki syaitanuki? Apakah kamu dikalahkan sama syaitan kamu?" Kaget Sayyidah Aisyah. Maksudnya apa wahai Nabi? Apakah di diriku ada syaitan? Kata Nabi apa? Semua cucu Adam ada qarinnya dari malaikat dan qarinnya dari bangsa jin. Apakah engkau juga ada wahai Nabi? Ada. Tapi aku diselamatkan sama Allah sehingga gangguan-gangguan qarin tersebut tidak memberikan dampak buruk kepadaku. Lah kita yang tidak dijaga sama Allah sebagaimana penjagaan kepada Sayyidina Muhammad, tentu bisa diganggu sama qarin, sama syaitan-syaitan jin yang menjadi qarin kita. Lalu bapaknya iblis siapa? Bapaknya iblis atau bapaknya seluruh bangsa jin namanya Al-Jan. Dalil Ar-Rahman ayat 15. Apa? Wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa khalaqa al-jan. Allah enggak bilang di situ wa khalaqa al-jin. Tetapi al-jan ada alif lam. Dalil ala annaha ma'rifah laisa nakir. Belajar kan ma'rifah nakirah bagaimana? Artinya spesifiknya jelas. Allah menyebut itu al-jan berarti makhluk yang khusus disebut al-jan. Siapa dia? Ya bapak seluruh bangsa jin namanya al-jan. Ini secara dalil ya, surat Ar-Rahman ayat 15 atau Al-Hijr. Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan al-jan, bapak dari bangsa jin namanya al-jan, telah kami ciptakan dia sebelum diciptakan Sayyidina Adam alaihissalam min naris samum, dari api yang sangat panas yang bercampur dengan as-samum. As-samum itu udara yang panas. Jadi bangsa jin itu bukan diciptakan dari api saja, melainkan dari api yang dicampur dengan sesuatu yang lainnya. Ya, kalau kita merujuk dalil-dalilnya, kalau di surat Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijim min nar, marij min nar. Ada api di situ, ada marij. Marij artinya sesuatu yang dicampurkan. Kalau bahasa orang kimianya disebutnya plasma. Ya, plasma itu udara yang di dalamnya ada ion elektron.
Panjang kalau kita bahas. Intinya bangsa jin bukan diciptakan dari api saja dengan dalil tadi. Di dalamnya ada unsur udara. Kalau dilihat surah Al-Hijr ayat 27, bangsa jin diciptakan dari api yang dicampur dengan angin yang sangat panas. Ya, angin yang sangat panas. Kalau di tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marid yang dimaksud di situ adalah jilatan ujung api ketika berkobar. Api lagi menyala-nyala nih. Nah, di ujung api itu ada api yang bercampur dengan plasma. Ya, ada plasma lah. Udara yang mengandung ion elektron di situ. Itu sudah diteliti oleh para ilmuwan, dituliskan di buku Maradus Sihar oleh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdul. Sehingga kenapa bangsa jin itu bisa bertasyakul? Bisa mewujudkan dirinya, kenapa? Karena ada unsur di dalamnya yang bukan hanya unsur api. Unsur tanah ada, tetapi lebih dominan unsur api. Manusia kok padat? Karena unsur dominan penciptanya adalah tanah. Nah, jadi api, udara, tanah, air, itu 4 unsur yang ada di setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami telah jadikan segala sesuatu dari air itu hidup. Artinya bangsa jin sesuatu bukan? Sesuatu. Berarti ada unsur airnya di bangsa jin, cuman tidak dominan. Yang dominannya api dengan angin. Makanya kalau di Arab, orang yang gangguan jin disebut orang gangguan masuk angin. Benar. Di dalam metode ruqyah juga kadang kita padukan dengan metode ngerok, dikerok. Kok dikerok? Ya kan unsur bangsa jin ada unsur anginnya. Menurut Imam Ghazali, bangsa jin adalah makhluk Allah yang bertubuh seperti angin. Ya, jadi ketika dikerok bisa jadi Allah keluarkan lewat pori-pori orang yang dirasuki, ya, atau dibekam boleh. Gitu ya. Lanjut dulu. Ya, lanjut dulu ke sini. Wa syaitonun bi qudratihi, dan setan dari kalangan jin dengan segala kemampuan-kemampuannya. Kemampuan bangsa jin apa aja? Hah? Yang antum tahu apa? Bangsa jin bisa apa aja? Kalau di Quran ada namanya ghawas, bangsa jin yang pandai menyelam, mencari harta karun. Namanya siapa? Ghawas. Menyelam ke dasar lautan yang terdalam, bangsa jin bisa. Tapi tidak semua bangsa jin, yang spesialis aja. Ada namanya banna, bangsa jin yang pandai membangun sebuah bangunan yang indah dan megah. Ada namanya siapa? Banna. Ada al-umar, awamir, jin-jin yang tinggal di rumah-rumah manusia muslim. Dulu ada sahabat, ya, qadarullah mau ikut perang Khandaq. Habis itu izin ke Nabi, wahai Nabi, aku ini baru nikah, ini ada panggilan jihad, izinkan aku untuk nengok istriku, wahai Nabi. Boleh enggak? Ah, boleh. Baliklah dulu, jumpa sama istri kamu, khud silahak. Nih, bawa tombak kamu. Fa ini akhsha 'alaika Quraidah. Ya, aku takut kamu diserang tiba-tiba sama Banu Quraidah. Balik dia bawa tombak, melihat istrinya di luar rumah, cemburu dia. Karena orang Arab ya, orang muslim lah ya. Di zaman Nabi itu perempuan jarang sekali keluar rumah kecuali hajatnya sangat-sangat penting. Ditodong istrinya pakai tombak tadi, dibilang, kenapa ente di luar? Wahai suamiku, jangan marah dulu. Sungguh kalau kamu masuk ke dalam, lihat apa yang terjadi di dalam, kamu akan tahu kenapa aku keluar dari rumah. Wah, sambil marah, cemburu, suaminya masuk ke dalam rumah. Ternyata melihat ular besar di dalam rumah. Ditombak sama dia. Di dalam hadisnya dibilang keduanya mati, namun tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati. Intinya ularnya mati, orangnya meninggal. Dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad mengangkat tangannya.
Bahasa mudahnya, yuk kita doakan orang ini agar Allah memberikan ampunan kepadanya. Lalu beliau bersabda, "Fima mana? Inna bil Madinah jinnan qad aslamu." Sungguh di Madinah ini ada jin-jin yang sudah masuk Islam. Ya, kalau kalian melihat di antara mereka masuk ke rumah kalian, bertasyakul, merubah wujudnya jadi ular-ular, fa'adinu salatan, izinkan 3 kali, peringatkan dia 3 kali. Ada ular ke rumah kita, jangan langsung dibunuh. Kalau ularnya bukan ular yang berbisa dan bukan ular yang belang, Dzufyatain atau batran. Ini 2 jenis ular yang boleh dibunuh seketika. Dzufyatain sama batran, ya. Ular derik, Dzufyatain ular belang, itu boleh langsung dibunuh. Tapi kalau ada ular selain itu masuk ke rumah kamu, jangan dibunuh. Kata Nabi, kasih peringatan 3 kali. Izinkanlah dulu. Ular, makhluk Allah, keluar, tempatmu bukan di sini. Wahai ular, makhluk Allah, keluar, tempatmu bukan di sini. 3 kali. Diam dia di situ, malah mau nyerang kita, faktulu, bunuh. Kata Nabi boleh dibunuh. Kenapa? Fa inna ma huwa syaitan. Dia itu adalah syaitan. Di sabda Nabi yang lain kata Rasulullah SAW, al jinnu thalathatu asnaf. Bangsa jin ada 3 jenis. Yang pertama, sinfun hayatun wa sinfun lahum ajniha yatiruna biha fil hawa. Jin-jin yang punya sayap yang suka berterbangan di udara seperti burung. Ya, biasanya mencuri kabar-kabar langit. Kenapa orang bisa menebak, meramal? Karena dia ada bantuan dari bangsa jin yang punya sayap yang terbang ke langit-langit mencuri kabar-kabar langit. Namun ingat kata Nabi, jin yang mencuri kabar langit itu 99, di hadis lain 100, ya. Setiap satu kabar dicampur 99 atau 100 kedustaan. Maka jangan percaya peramal atau anak-anak indigo yang katanya bisa merasakan menerawang masa depan, jangan dipercaya. Karena ada 100 kedustaan yang dicampur oleh jin-jin yang membisikkan kepadanya. Yang kedua, jenis kedua, hayatun wa kilabun. Jin-jin yang seperti ular dan anjing-anjing. Ya, jadi kalau antum lihat anjing hitam, biasanya ya ada ciri tersendiri dia. Tidak semua anjing itu setan, enggak. Biasanya setan menjelma seperti anjing. Tidak semua jin itu ular. Oh, ini ada jin, enggak, itu ular. Tapi banyak sekali jin menjelma menjadi ular. Kenapa menjadi ular? Karena ular itu salah satu makhluk Allah yang dulu bersekongkol sama iblis laknatullah alaih untuk menipu Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ya, itu lebih panjang lagi kalau kita bahas. Ya, kita fokuskan ke pembahasan yang berkaitan dengan sihir dulu. Ya. Yang ketiga, sinfun yad'anun wa yanhilun. Yanhiluna wa yad'anun. Jin-jin yang kayak manusia suka datang dan pergi. Ada orang di ruqyah, ketika di ruqyah biasa aja, tapi peruqyahnya balik kerasukan. Di ruqyah kerasukannya kelar, muntah-muntah selesai, besoknya kerasukan lagi. Kok bisa begitu? Berarti dia ditunggangi sama jin-jin yang sifatnya yanhilun wa yad'anun. Tipe-tipe yang suka datang dan pergi. Di antara penyebab jin itu datang, ya minimal karena pertama ada amalan-amalan yang diamalkan untuk menarik mereka. Yang kedua ada kotoran-kotoran kolbu yang dirawat, mudah marah, sedih, sakit hati, dendam kesumat, hasad hasud, iri dengki, apalagi. Wes pokoknya kotoran-kotoran kolbu yang sudah mendarah daging sama seseorang itu bisa menyebabkan orang tersebut didatangi sama bangsa jin. Kalau kamu nggak mau diganggu sama bangsa jin, hilangkan tabiat kolbu yang buruk, ya, supaya kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, paham ya? Jadi tukang sihir akan tinggi level sihirnya kalau ada bantuan-bantuan dari setan yang memiliki kekuatan-kekuatan. Bisa terbang, bisa melesat dengan cepat, bisa menembus bumi, bisa memindahkan barang yang berat.
ya, jin Ifrit kan bersumpah sama Sayyidina Sulaiman kan, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis. Sekalipun yang memindahkan bukan jin akhirnya, tapi orang yang soleh. Tapi dari situ kita bisa pelajari bahwasanya bangsa jin punya kekuatan, yang mana kekuatannya itu di atas rata-rata manusia. Bisa menyelam, mengambil harta karun, misalkan mengambil mutiara, ngambil apa di dalam lautan. Jadi ketika ada orang yang tersihir, di dalam perutnya ada beling, di dalam perutnya ada fudu, ya, atau ada rambut, lain sebagainya, jangan heran, karena itu ada bantuan dari bangsa jin sesuai kudrohnya, sesuai kemampuannya. Tidak semua tukang sihir bisa membuat orang itu ada pakunya di perut, enggak semua. Tergantung jin yang membantu, tergantung kekufuran yang dia punya. Anak pernah di Jambi meruqyah seseorang, ya, muntah-muntah hebat, muntah darah dan lain sebagainya, sampai dia ketika dia terapi sendiri, nggak lagi saya ruqyah, coba gosok bacaan Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dia gosok, keluar apa? Keluar pisau lipat. Kan di luar nalar kita. Amrun khariqun, kata antum tadi ya, sesuatu yang di luar nalar. Kok bisa seperti itu ya? Jangan kaget, karena ada syaitan dari kalangan jin yang membantunya. Dan dia mampu melakukan itu. Di sihirnya itu benda dimasukkan ke alam jin, menjadi samar, kan alam jin tidak bisa dilihat. Ya. Setelah menjadi barang halus, dimasukkan ke dalam lambung, dijadikan benda padat lagi. Ya. Kalau orang bilang, bohong itu sihir, ada paku di perutnya, ya karena ente belum ngerasain. Karena kamu belum pernah membantu orang yang demikian. Ya. Ada beberapa orang lah, termasuk YouTuber juga, dia bilang begitu, bohong itu. Bohong katanya kalau orang ada yang tersihir di lambungnya ada paku. Bohong bagaimana? Wong di USG ada. Kata dokter ada, dengan alat canggihnya ada. Tapi ya qadarullah, ya. Qadarullah ketika diruqyah Allah keluarkan. Pasien kami di Surabaya itu, mohon maaf ya, ini perempuan keluar semacam cicak dari kemaluannya. Ya kita tidak lihat, cuma dia izin, Pak Ustadz izin ke hamam, ya monggo. Pas keluar teriak kaget dia, ada cicak keluar dari kemaluannya. Kok bisa? Ya jangan heran, berarti syaitan yang digunakan tukang sihir memiliki kemampuan tersebut, dan tukang sihir yang melakukan berarti kufurnya tinggi. Kenapa Anda tekankan kepada antum jangan takut kepada mereka, jangan aneh kepada mereka? Karena kalau antum tidak bisa menguasai mindset antum tentang sihir, antum bakal kalah. Bakal kalah. Artinya jangan takut sama tukang sihir, kita hanya takut sama Allah. Terserah orang tukang sihir itu mau bunuh kita kek, mau nyakitin kita, bodoh amat. Gak usah takut. Kenapa? Karena itu tidak akan terjadi kecuali Allah izinkan. Paham tuh? Dulu Sayyidina Musa alaihissalam duel dengan tukang sihirnya Fir'aun. Mada hasal? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa takut loh, secara manusia ya. Takut. Ya Allah, takut kali aku nih. Kok bisa tali-tali dilempar jadi ular? Takut Sayyidina Musa secara manusia, fitrahnya. Lalu datang ilham, ya, wahyu dari Allah. Allah berfirman, "Qulna la takhaf." Enggak usah takut ente. Bahasa mudahnya begitu. Innaka antal a'la. Sungguh kamu akan aku menangkan. Bismillah. Ya. Kamu akan aku menangkan. Kamu akan aku apa? Aku tinggikan. A'la. Daripada tukang sihir itu, kamu enggak usah takut. Masya Allah enggak? Ya, ini pelajaran penting untuk kita. Memang kita takut itu manusiawi, tapi kalau berlebih itu bisa mendatangkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita punya marah berlebih, sakit hati berlebih, sedih berlebih, takut berlebih, putus asa berlebih, tidak boleh.
Sedih boleh-boleh manusiawi, tapi kalau berlebih tidak boleh. Kenapa? Membuka celah-celah setan yang bisa menurunkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini ya? Jadi tukang sihir, pelaku pertama ya tukang sihir, pelaku kedua jin yang membantunya sesuai kadar kemampuannya. Yang ketiga, perhatikan, ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi. Sihir adalah sebuah amalan yang mana hanya bisa mencapai sesuatu yang dapat dicapai oleh makhluk. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar batas makhluk. Contohnya apa? Ketika Sayyidina Musa alaihissalam, Allah perintahkan, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaid sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ya, innallaha sayubtilu, innallaha la yuslihu amala mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi wa la karihal mujrimun. Sayyidina Musa alaihissalam sama Allah disuruh lemparkan aja tongkat di tangan kananmu itu, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, akan memakan atau membantai habis ular-ular yang mereka buat. Ya, di ayat lain wa auhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Perhatikan ayat ini ya. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Tukang sihir ketika melihat tongkat Sayyidina Musa yang berubah menjadi ular besar, melahap ular-ular mereka tersungkur seketika, sujud kepada Allah lalu berkata, Rabbi Musa wa Harun. Tuhanku adalah Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun alaihi salam. Artinya apa? Tukang sihir itu sadar betul bahwa yang dilakukan oleh Sayyidina Musa alaihissalam bukan sihir, karena sihir mah bisa dilakukan oleh makhluk. Sedangkan Sayyidina Musa yang beliau lakukan bukan sihir tapi mukjizat. Mukjizat tidak bisa dilakukan sama makhluk. Mukjizat lain apa Sayyidina Musa? Belah lautan. Ada makhluk yang bisa? Ada tukang sihir yang bisa? Tidak ada. Makanya tukang sihir di zaman Firaun yang hebat-hebat itu tersungkur menyembah Allah, sadar betul bahwasanya yang dilakukan Sayyidina Musa bukan sihir. Mukjizat yang lain apa? Sayyidina Muhammad bisa membelah bulan. Kan kalau di Syama'il Muhammadiyah atau kalian belajar tentang perbandingan mukjizat-mukjizat antara nabi, mana yang paling hebat, paling keren? Nabi kita paling keren. Ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa bisa membelah lautan itu ditepuk sama tongkatnya, tersentuh, terlihat. Tapi Sayyidina Muhammad bulan tidak bisa disentuh olehnya, minta sama Allah ditunjuk bulan itu terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita bandingkan mukjizat antara satu nabi ke nabi yang lain. Ya. Berapa banyak nabi yang minta kebinasaan untuk kaumnya? Kaum Nuh alaihissalam minta apa? Nabi Nuh minta ditenggelamkan. Sayyidina Musa di Taif dilemparin batu, bocor, patah giginya. Datang malaikat-malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, angkat tangan kamu. Sungguh kami bisa meratakan mereka dengan gunung-gunung yang kami timpakan kepada mereka. Minta sama Allah. Tapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya lembut, akhlaknya luhur, penyayang sama umatnya, ngangkat tangan ke Allah, malah berdoa apa? Allahumma hadihim. Ya Allah, beri mereka hidayah. Fa innahum qaumun la ya'lamu. Ya Allah, ampuni mereka. Mereka itu cuma tidak tahu aku ini nabimu ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jadikanlah seluruh penduduk Taif ini beriman kepadamu. Wa madza hasal al-an? Kita lihat penduduk Taif sampai sekarang 100% orang Islam. Kebayang kalau Sayyidina Muhammad mengikuti apa kata malaikat? Ya Allah, hancur leburkanlah ini penduduk Taif.
Timpakan gunung-gunung besar kepada mereka ya Allah, ratakan mereka dengan tanah ya Allah. Apakah tidak terjadi? Ya, apakah tidak terjadi? Pasti terjadi, wong mustajab doa Nabi. Tapi ingat, Sayyidina Muhammad punya hati yang lembut. Sayyidina Muhammad pernah disihir? Pernah. Sama siapa? Labid al-A'sam. Siapa namanya? Labid al-A'sam. Seorang penyihir ulung dari Bani Zuraik, ya, orang Yahudi, nyihir Nabi Muhammad SAW. Ketika disihir, Nabi Muhammad nggak tahu bahwa dirinya disihir. Bagaimana dengan orang-orang yang sekarang dikit-dikit sihir? Aku disihir sama tetanggaku kayaknya. Aku disihir sama bawahanku kayaknya. Atau ada orang, bro, ente disihir ente. Lu siapa gitu? Paham nggak? Wong Nabi aja ketika disihir sama Labid al-A'sam tidak mengklaim dirinya disihir. Nggak tahu beliau. Ini aku kenapa ya? Kok banyak menghayal dan lain sebagainya. Ini makna hadisnya begitu. Curhat sama Allah, Allah kirimkan malaikat Jibril sama Mika alaihi wasallam. Disampaikan bahwasannya Allah memberi kabar engkau disihir wahai Muhammad, ya, tersihir sama siapa? Labid al-A'sam dari Bani Zuraik. Media sihirnya ada fi bi'ri Dirwan, di sumurnya Dirwan. Ya. Ada rambut fi mushtin wa masyaqatin, rambut dan sisir beliau yang diikat dengan 11 ikatan. Ketika itu Allah turunkan Al-Falaq An-Nas yang jumlahnya 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 ikatan sihir putus. Masuk An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ikatan lagi putus. Totalnya berapa ikatan? 11 ikatan. Ditanya Nabi, wahai Nabi, ini kelembutan Sayyidina Muhammad ya, kelembutan hati dan ketinggian akhlak beliau, saking sayang sama umat beliau. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, "Fima ma'ana?" Wahai suamiku, engkau tahu dirimu disihir sama Labid al-A'sam. Allah sudah ngabarkan di mana media sihirnya. Bukti sudah depan mata wahai Nabi, apa yang kita lakukan? Enggak kita kirim balik aja nih sihir. Kita kerjain aja tuh Labid al-A'sam. Bahasa mudahnya begitu. Kata Nabi apa? Wallahi, demi Allah, aku itu diutus bukan untuk menyakiti umatku. Aku diutus bukan untuk memberikan keburukan kepada umatku. Ya. Hancurkan itu buhul-buhul, kubur, timbun, sudah maafkan. Artinya salah satu obat paling mujarab ketika kita disihir orang, kita memaafkan orang yang menyihir. Susah apa susah? Susah, tapi nggak mustahil. Nabi ngelakuin loh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kalau kita cinta betul sama Allah, ya ikuti Nabi kita. Bagaimana Nabi ketika diganggu jin? Bagaimana Nabi ketika diganggu sama syaitan-syaitan kalangan jin dan manusia? Ketika disihir, beliau tidak balas dendam. Beliau memaafkan, mendoakan yang baik. Masya Allah. Di dalam Al-Quran juga dipertegas di Al-Furqan 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, dan seterusnya. Bahasa mudahnya, kalau antum kita mau dicap sama Allah, ini hambaku yang pasti dapat kasih sayangku. Syarat yang pertama adalah yamshuna 'alal ardi haunan, berjalan di atas muka bumi ini dengan kolbu yang lembut, tidak sombong, tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati, tidak mudah iri dengki, hasad, hasud dan lain sebagainya. Haunan. Ya, ini usini wa iyyakum. Ini untuk saya juga, untuk kita bersama. Kalau kita mau dicap sama Allah pasti dapat kasih sayang Allah, kita harus haunan. Ada sifat kolbu yang lembut di kehidupan kita.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jikalau ada orang-orang jahil menyakitinya dengan kata-katanya, qalu salama. Kita enggak marah, orang itu enggak marah, tapi dia memaafkan orang yang menyakitinya. Wah, sulit ini. Ya, kita harus belajar sama-sama. Belajar melembutkan hati, nggak marah sama orang, memaafkan orang. Ada yang ngejek kita, nyakiti kita, maafkan dia, doakan dia keselamatan. Masya Allah. Ini maksudnya akhwat nih. Anti-anti kan calon ibu semua nih, amin. Punya anak soleh-soleh semua, amin. Insya Allah. Oh, yang aminin ikhwan ini. Ngabdi dulu ya. Nanti zawat boleh lah, silahkan ya. Mudah-mudahan Allah jodohkan dengan yang baik-baik, amin. Ketika seorang ibu punya sifat haunan, maka keturunannya pun akan memiliki sifat yang haunan. Anak tanya untuk akhwat ini, kisah Malin Kundang tahu? Tahu enggak? Yang salah siapa? Anaknya? Ibunya? Siapa yang mau jawab? Ada lagi? Yang salah siapa Malin Kundang? Anaknya, ibunya? Dua-duanya. Anaknya durhaka, ibunya juga nggak ngasih contoh yang baik, tidak punya haunan, sakit hati sama tingkah polanya. Malin Kundang berucap yang tidak baik. Coba kalau ibunya solehah, coba kalau ibunya pemaaf. Ya Allah, nak, mudah-mudahan kamu makin kaya. Rajin sedekah, kamu sayang orang tua, mustajab sama Allah ketika itu. Biar misalkan, mata hasal, tidak jadi itu batu sih Malin Kundang. Tahu Imam Sudes? Imam Sudes tahu? Imam Zilal Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau beliau ngaji, dulu orang ketawa karena beliau kecilnya, bandelnya luar biasa. Tapi sosok ibunya itu masya Allah. Ketika bandel, beliau marahnya apa? Anak soleh. Cing jadi hafid. Mohon bahasa Sunda mah. Ya kalau bahasa Sunda. Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Selalu diulang-ulang doa tersebut. Apa yang terjadi sekarang? Jadi imam besar Masjidil Haram. Coba ibunya doain anak bajingan misalkan. Setan, misalkan begitu kan ada ya? Nauzubillah, orang tua yang begitu kan ada. Dasar anak setan. Jadi setan betulan. Kalau aku anak setan, bapaknya siapa? Ya lu gitu, bapaknya. Paham enggak? Ini usini wa iyyakum. Antum kelak akan punya anak cucu keturunan. Kita amalkan sama-sama bagaimana sikap Sayyidina Muhammad kepada orang-orang, baik ke keluarganya atau orang-orang yang menyakitinya. Ditulis di Al-Quran tuh. Haunan, punya sikap lemah lembut, kalau disakiti dia memaafkan. Memang sulit, nah. Saya pun mengaku itu sulit. Tapi ingat, tidak mustahil. Yuk sama-sama berubah. Ya, jadi jiwa pemaaf. Kalau kamu mengabdi, kamu mengajar, ketemu anak badung, antum harus sabar tuh. Harus ada haunan. Ya Allah, nah. Anak soleh. Terus anak soleh, pinter ente, 7 turunan, kaya raya, misalkan begitu. Daripada antum doain yang nggak baik, ya kan? Dasar anak nakal, golat jidan. Gimana mau maju hidup ente? Mentalnya tumbang itu. Karena banyak anak-anak didik yang salah didik, akibat pendidiknya salah mendidiknya. Jadi ya tidak menghormati layak taat. Jadi anak badung lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak dicontohkan sama kita. Nah, antum-antum ini kan kelak akan mengabdi. Ya, jadilah contoh yang baik, karena antum itu akan mendidik calon-calon pendidik kelak. Antum akan mengajar calon-calon pengajar kelak. Kalau antum tidak baik, tidak bagus, tidak menjadi uswatul hasanah, tidak bisa antum kasih uswatul hasanah, akan apa yang terjadi? Ya anak-anaknya begitu. Ya mudah-mudahan kita semua jadi anak soleh, amin. Lanjut ya. Intinya sihir yang ketiga apa? Hanya bisa menjangkau sesuatu yang dapat dijangkau oleh makhluk. Gak usah aneh pokoknya.
Ada yang hamil, tiba-tiba janinnya hilang. Ini beberapa pasien kami ada. Ada yang diruqyah timbul lagi, Allah kembalikan, alhamdulillah. Ada yang diruqyah enggak, belum kembali. Kita nggak boleh percaya kata-kata jin yang merasuki ya, tapi kita boleh menguji bangsa jin benar atau tidak perkataan mereka. Contoh, kemana ini janinnya? Aku makan Pak Ustadz. Ada yang begitu, oh, sambil ketawa, sambil sombong. Anaknya manis sekali Pak Ustadz. Aku potek-potek Pak Ustadz, aku makan. Oh, ada yang begitu nak. Oh, antum ketawa sekarang. Nauzubillah kalau antum ketemu nanti kasus itu. Dulu gini, Anda pernah ruqyah di Makassar, tepatnya di daerah Goa. Ngeruqyah jam 10, jam 1 belum kelar. Jam 1 malam. Jam 10 malam sampai jam 1 malam. Waktu itu istri di Bandung lagi hamil 5 bulan. Posisi waktu itu Anda belum USG. Belum tahu janinnya itu ya, cewek atau cowok. Itu anak pertama. Sempat gentar waktu itu gara-gara si jononya, si jinnya bilang begini, jangan macam-macam kamu sama saya, gak usah ikut campur kamu urusan saya Pak Ustadz. Saya tahu istri kamu di Bandung lagi hamil 5 bulan, betul Pak Ustadz? Tung langsung. Wah, ajak tarung nih Bang Sajil. Kalau antum di situ emosi, kalah antum. Anda mengalami itu. Di tes psikis kita, takut enggak? Marah enggak? Putus asa enggak? Dan lain sebagainya. Nah, kalau Sayyidina Musa kan dites psikisnya dulu, takut beliau. Sayyidina Muhammad tes psikisnya, galau, bingung, kenapa ini, ada apa? Enggak tahu beliau kena sihir. Ketika itu yang Anda rasakan takutnya luar biasa. Anda bilang urusan kamu sama saya. Kalau kamu sampai mencelakai istri saya bunuh kamu di sini. Itu kan udah emosi. Dan itu pasti kalah. Qadarullah di ruqyah sampai jam 2 juga belum selesai. Karena apa? Peruqyahnya salah. Ini pesan buat antum juga. Kalau antum jadi peruqyah, jangan marah dengan bangsa jin. Jangan takut sama bangsa jin. Jangan putus asa dengan gangguan mereka. Jangan wes anteng weh. Bismillah aja atau wakal tuh. Ini pengalaman Anda ya. Wah, udah ndak sembuh-sembuh nih orang, kerasukannya ganti-ganti, lama pula. Sekarang istri saya yang diancam. Saya tahu rumah kamu ada gerbang hitamnya. Pasukan saya lebih kurang ada 80 di sana. Jangan macam-macam kamu. Mereka udah di gerbang, tinggal masuk ke rumah kamu, aku makan itu janin. Masya Allah. Gentar dong. Wah, kamu berubah, kamu jadi wujud fisik. Kita duel, kita tarung. Pengen berantem, bawa aja. Ternyata itu tipu muslihat mereka. Nah, ini pengalaman buat kita lah ya. Habis itu dia bilang, saya tahu anak kamu laki-laki. Dalam hati, gua aja gak tahu. USG belum. Ketika dia bilang anak kamu laki-laki, agak tenang hati. Laki-laki, nggak pasti kok. Anak juga belum cek USG, tapi bisa jadi laki-laki ya. Tapi ketakutan itu mulai mereda karena dia sotoy gitu kan. Ternyata alhamdulillah anak saya lahir perempuan. Kebayang nggak kalau kita kebawa permainan bangsa jin? Takut nggak? Takut, serius. Takut ada, gondok ada. Tapi kalau kita anteng aja minta sama Allah, sembuh ya Allah yang menyembuhkan, nggak sembuh ya Allah yang izinkan, selesai. Insya Allah ruqyahnya terus aja, antum bakal istiqomah di dunia ruqyah. Tapi kalau antum terperangkap sama apa yang dilakukan sama bangsa jin, takut antum putus asa, merasa nggak manjur ruqyahnya, kok aku bantu orang ini nggak sembuh-sembuh. Ya ente bukan penyembuh, gimana lagi? Yakin aja yang menyembuhkan Allah, kita cuma manusia yang ditugaskan untuk berikhtiar. Hasil Allah yang tentukan. Ikhtiar nggak ikhtiar urusan kamu. Berhasil nggak berhasil urusan Allah. Tinggal dipilih mau ikhtiar apa enggak. Oke, lanjut.
min taqdiril khaliqi. Sihir termasuk daripada takdir Allah. Sihir tidak mungkin terlepas daripada takdir Allah. Maka yang kita harus takuti adalah Allah yang memegang takdir, bukan bangsa jin yang sudah Allah takdirkan mengganggu kita. Itu, aduh aku kena sihir bagaimana? Ya berobat, ada Al-Quran. Mereka punya ajian, kita punya Al-Quran. Kurang sakti apa Al-Quran? Kalamullah. Menang, Allah menangkan. Belum menang, terus ikhtiar dengan cara yang hak. Jangan datang ke mereka, ke Pak Ustadz nggak manjur, datang ke sahir, ke munajim. Ini terjadi di Bandung, ya kan? Nggak sembuh dengan ruqyah, berobat sama uskun, ustadz dukun yang ada di TV juga. Disebut nggak nih? Inisialnya Danu, inisial. Kun fayakun, itu syaitan dia, dukun. Tampangnya ustadz, susah orang membedakan dia ustadz apa bukan. Alasan pertama kenapa dia bukan ustadz, dia dukun. Pertama, dia bisa lihat jin, bisa minta bantuan sama bangsa jin, bisa tabrakan katanya sama bangsa jin. Dia bilang ruqyah dengan Al-Quran tidak lillahi ta'ala. Lantas bagaimana dengan Sayyidina Muhammad? Pak, ruqyah pakai air bisa ngikat jin di dalam tubuh. Bagaimana dengan Sayyidina Muhammad yang ruqyah pakai air dan garam? Nah, ini dukun-dukun sekarang udah pinter dia memainkan peran. Nah, antum harus paham betul tentang ruqyah biar nggak ditipu sama orang-orang macam dia. Paham ya? Di Cirebon juga ada YouTuber. Gimana ya mau ana sebutin? Ya kita bukan gibah, tapi kita menegaskan kalau itu mungkar gitu loh. Ya, ada namanya inisial aja lah. Inisialnya Ujang. Nah, ya. Kalau di YouTube gayanya aduh jeblak sama dukun. Wah, guling-guling muntah darah. Allahumma sholli ala Muhammad, tangkap jin. Wah, mukul tanah. Ruqyah nggak gitu kali. Ruqyah mah ngedoa weh. Sembuh alhamdulillah, belum sembuh terus aja berdoa. Tugas kita kan berdoa. Ikhtiar. Ya. Nggak ngambil jin, nangkep jin, masukin botol, sakuin, masukin kresek, masukin ke telur. Ngaririwah maneh kalau bahasa Sunda. Ya, bikin ribet diri sendiri. Ngapain begitu? Nabi nggak begitu kok. Paham ya? Jadi ruqyah itu mudah, jangan dipersulit. Ruqyah itu milik umat, bukan milik Pak Ustadz. Umat Muhammad bisa melakukan ruqyah kalau belajar ruqyah. Paham itu? Nah, rasa cukup ini pembahasan. Masuk ke definisi ruqyah baru kita praktek. Tanya jawab dulu baru praktek. Insya Allah. Duduklah. Minum dulu boleh ya? Ini agak dingin di sini soalnya. Ya, tahu dingin nggak? Sampai keringetan, artinya panas betul ya. Bismillah, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, sekarang masuk apa itu ruqyah? Kita bahas secara harfiah dulu ya. Ruqyah tersusun dari 3 huruf yang berbeda, ra, qaf, dan ya, yang mana melahirkan 3 makna yang berbeda. Makna yang pertama, ruqyah adalah as-su'ud, ar-raf'u, atau raf'ul marad 'anil marid. Bahasa mudahnya, ruqyah adalah doa yang di dalamnya ditujukan untuk pengobatan.